Hak dan kewajiban warga negara menurut perspektif masyarakat. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun. Juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Tetapi pada kenyataannya, banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Pengertian hak adalah apa-apa yang mungkin menjadi hak atau yang diterima bagi setiap warga Indonesia penerima apa yang harusnya diterima. Hak warga negara adalah segala bentuk kemudahan, segala bentuk kebebasan, dan segala bentuk fasilitas-fasilitas yang diperoleh oleh seorang warga negara dari negara. Jadi hak warga negara itu bervariatif dan bermacam-macam. Misalnya yang pertama adalah hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan keamanan dan kenyamanan di lingkungan tempat tinggal, hak membela bangsa dan negara, hak mempertahankan bangsa dan negara, hak untuk berekspresi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Jadi kalau dijabarkan satu persatu, hak warga negara itu sangat banyak macamnya. Jadi pada dasarnya atau pada kesimpulannya, hak warga negara itu adalah segala bentuk fasilitas yang diperoleh warga negara dari negara atau pemerintah. Sebagai warga negara Indonesia juga mempunyai kewajiban, yaitu apa yang harus diberikan kepada negara. Misalnya pajak, ya, kita punya motor, kita punya kewajiban harus memberikan kewajiban untuk membayar pajak motor itu untuk kepada negara. Kewajiban warga negara adalah hal-hal yang harus dilakukan atau diperbuat oleh warga negara terhadap lingkungan atau terhadap negara. Jadi kewajiban di sini misalkan adalah
kewajiban mentaati segala peraturan dan tata tertib terkait kehidupan bermasyarakat dalam sebuah negara. Untuk keseimbangan ya, kalau menurut saya antara kewajiban dan hak, memang kalau untuk persentase memang belum seimbang, khususnya hak warga negara. Tapi bagi saya, karena mungkin dengan luasnya wilayah Indonesia dan banyaknya jumlah warga masyarakat juga, jadi kayaknya persentase itu sulit untuk memenuhi. Tapi kalau memang dibuat persentase memang belum seimbang antara kewajiban dan hak, khususnya hak ini yang mungkin persentasenya lebih kecil daripada kewajiban yang harus kita berikan kepada negara. Kalau ditanyakan tentang apakah sudah sebanding antara hak seorang warga dan kewajiban yang harus dia lakukan, tentu ini istilahnya itu kita tidak punya atau tidak bisa membuat standar yang berlaku. Cuma di sini karena memang negara dalam keadaan negara yang berkembang, belum negara yang menuju negara, istilahnya negara yang sudah maju, yang semua lini sisi kehidupan masyarakatnya sudah tertata dengan baik dan rapi. Jadi hak dan kewajiban yang ada di negara kita ini saya rasa jauh lebih berat kewajibannya. Artinya begini, kewajiban kita hampir di semua sisi kehidupan ada peraturan kewajiban. Sementara hak kita, misalkan hak untuk mendapatkan pendidikan, sudah dijelaskan di UUD 45 atau Undang-Undang Dasar tahun 1945 bahwa warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Tapi fakta di lapangan tidak semudah itu. Meskipun sudah sangat banyak program-program dari pemerintah untuk mempermudah seorang warga mendapatkan pendidikan, kenyataannya di lapangan sangat banyak warga yang kurang beruntung bisa memperoleh fasilitas pendidikan secara maksimal karena keterbatasan biaya. Itu satu. Kemudian masalah kesehatan. Masalah kesehatan juga demikian. Jadi hak warga untuk memperoleh kesehatan itu juga sangat mahal, meskipun sudah ada program dari pemerintah, baik melalui BPJS, Jamkesmas, KIS, atau yang lain-lainnya. Tetap itu tidak bisa mewakili seluruh warga negara Indonesia. Sampai dengan saat ini, tahun 2021, kita sudah merdeka kurang lebih sudah 75 tahun, tetapi masalah hak dan kewajiban masih lebih berat kewajiban. Jadi haknya sedikit, kewajibannya yang lebih banyak persentasenya, seperti itu. Untuk kewajiban ya, misalnya karena namanya kewajiban. Jadi sebagai warga negara Indonesia juga mempunyai kewajiban yang harus kita penuhi, karena orientasinya adalah kita mengakui kalau kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus tunduk dan kita punya kewajiban itu, termasuk kewajiban mematuhi hukum yang sudah ditetapkan, ya. Itu kecil seperti itu. Terus apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai negara-negara yang baik, misalnya untuk membayar pajak rumah, motor dan lain-lain. Dan kalau hak, pandangan saya adalah memang apa yang harus kita dapat ya dari negara sebagai warga negara Indonesia adalah, contohnya misalnya kita sebagai warga negara kita harus dapat pendidikan keamanan, misalnya secara hukum ya.
terus kita dapat perlindungan keadilan. Nah, itu mungkin sedikit contoh hak kita sebagai warga negara Indonesia. Pandangan tentang hak dan kewajiban seperti yang diutarakan di depan tadi. Jadi pandangan kami antara hak dan kewajiban itu seharusnya itu disetarakan. Artinya dengan kewajiban yang sangat bertingkat-tingkat yang dibebankan oleh pemerintah kepada warga negaranya, ini sebenarnya atau seyogyanya diimbangi dengan pemerataan hak terhadap warga negara. Karena dengan pemerataan hak tadi, kewajiban akan semakin bisa dilaksanakan oleh warga negara di bidang apapun, baik kewajiban mentaati peraturan-peraturan pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau peraturan-peraturan yang terkait dengan perundang-undangan di tempat umum, di jalan raya, dan yang macam-macam. Jadi pandangan pemerintah memang sudah berupaya sedemikian rupa untuk memberikan hak-hak warga sebaik mungkin, seluas mungkin. Cuma mungkin karena kondisi geografis, kondisi alam, kondisi negara yang terdiri dari ribuan, kondisi alam, kondisi negara yang terdiri dari ribuan pulau dengan ras atau suku yang bermacam-macam, sehingga pemberian hak kepada warga tadi tidak bisa maksimal, seperti hak dalam menjalankan kebebasan beragama. Jadi hak dalam menjalankan kebebasan beragama itu meskipun sudah diatur sedemikian rupa oleh pemerintah melalui depak, faktanya di lapangan, di tempat-tempat tertentu, di wilayah-wilayah tertentu, kita masih dibatasi dengan kebiasaan-kebiasaan atau kesepakatan-kesepakatan yang ada di masyarakat, sehingga kebebasan dalam menjalankan aktivitas beragama pun berbeda dengan daerah yang sudah maju. Kemudian kebebasan dalam berpolitik, kebebasan dalam berpolitik ini sudah mengalami perkembangan yang signifikan dibanding era-era mempertahankan kedaulatan negara adalah hak sekaligus kewajiban sebagai warga negara. Jadi kesimpulannya, pandangan kami terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara ini sudah mengalami peningkatan yang lebih baik, meskipun belum sepenuhnya memenuhi harapan dari masyarakat. Ya, harapan saya pastinya ingin apa yang kita sudah berikan, termasuk kewajiban yang sudah kita berikan, kita laksanakan, dan hak yang mungkin sewajarnya kita harus terima harus seimbang ya. Misalnya kita sebagai warga negara yang baik sudah memberikan kewajiban kita membayar pajak, mematuhi hukum, ya, segala macam. Nah, dari sisi timbal baliknya kita sebagai warga negara, yaitu tadi kita harus diberikan hak berupa keamanan, kita bisa mencari, katakanlah, mencari rezeki yang dengan aman, terus kita dapat hak, rasa keadilan apapun yang kita jalani, misalnya
kita harus punya diberikan keadilan yang sama dengan warga negara sebagai warga negara yang lain juga gitu. Jadi nanti ujung-ujungnya masyarakat bisa aman, terus enak dalam mencari rezeki. Saya kira itu kalau secara umum seperti itu sebagai warga negara Indonesia. Harapan kami ke depan hak dan kewajiban itu bisa disetarakan. Jadi warga menjalankan kewajiban itu murni didasari karena kesadaran yang penuh akan melaksanakan sebuah kewajiban, bukan karena peraturan yang mengikat. Jadi warga melaksanakan kewajiban itu dengan sukarela, dengan semangat cinta tanah air, dan dengan semangat persatuan demi terwujudnya kemajuan negara Republik Indonesia. Dan warga juga merasakan hak-haknya sebagai warga terpenuhi dengan segala kebijakan, segala peraturan perundangan yang terkait hak ini segera diberikan evaluasi yang mendalam, yang luas, sehingga hak-hak warga ini betul-betul bisa dirasakan oleh warga sebagai sebuah apresiasi dari pemerintah untuk warga negara Republik Indonesia.